Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari yang indah ini kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Ya, kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Dia, dan kita akan membaca, merenungkan sebagian daripada firman Allah yang terambil dari Injil Matius pasal 19. Mari kita buka Alkitab kita. Matius pasal 19, mulai ayat 27 sampai 30. Kita akan baca bersama-sama ya. Perikopnya upah mengikut Yesus. Ayat 27, 1, 2, 3. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini kita merenungkan kebenaran firman tentang mengikut Yesus. Apa upah kita? Apa keuntungan bagi kita kalau kita mau ikut Yesus? Nah, Petrus bertanya kepada Yesus, dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat logis. Ini sangat penting. Jadi perlu kita mengetahui apa manfaat ketika kita melakukan sesuatu. Apa untungnya? Ya, apa fungsinya? Apa kegunaannya bagi kita? Jika sesuatu yang tidak menguntungkan, sesuatu yang tidak memberikan hal yang positif bagi kita, ya, untuk apa kita melakukannya? Ya, untuk apa kita giat berada di sana kalau ternyata tidak ada hasil, tidak ada apa-apa? Nah, Petrus bertanya, ya, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah akan kami peroleh?" Apa yang kami peroleh? Nah, pertanyaan Petrus sangat baik, dan ini adalah pertanyaan kita, harus kita dapatkan jawaban yang pasti saat ini ya. Tuhan Yesus, kami ikut Engkau. Orang lain banyak mengolok-olok Engkau, menghina Engkau, ya, mencibir ya, dan lain sebagainya. Tapi kami mengikut Engkau. Nah, kami mengikut Engkau, padahal oleh karena Engkau kami dicerca, dimaki, dihina, diolok-olok, dipersekusi. Nah, terus apa upah kami? Kalau kami tidak peroleh apa-apa, ya untuk apa mengikut Yesus? Nah, jadi karena keyakinan yang mantap, yang teguh, tahu persis apa yang didapatkan kalau mengikuti Yesus, maka rela meninggalkan segala sesuatu, bahkan rela kehilangan nyawa. Nah, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Segala sesuatu ditinggalkan, hal dunia ditinggalkan, bahkan keluarga pun ya ditinggalkan. Ya, hal yang sangat berharga di dalam hidup kita, ya, kita bisa tinggalkan karena Yesus. Artinya gini, kalau ada sesuatu yang berharga dalam hidup kita, tetapi yang berharga itu menghalangi kita untuk datang kepada Yesus, maka kita harus berani menanggalkan yang berharga tadi, karena dia menghalangi kita kepada Yesus. Jadi kami sudah lepaskan itu. Nah, sekarang apa upah kami? Apa untungnya bagi kami? Ya, apa yang akan kami peroleh? Nah, satu pertanyaan yang bagus, yang sangat-sangat penting, ya, dan membutuhkan jawaban yang pasti. Dan Yesus mengerti hal itu.
Yesus menjawab ayat 28, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta, ya, untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Ini khusus kepada murid-murid, khusus kepada rasul-rasul. Jadi upah mereka sesuatu yang luar biasa, ya, sesuatu berkat yang sangat besar, ya, dan ada di kehidupan yang akan datang. Dikatakan apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, ya, pada waktu penciptaan kembali, bukan penciptaan kembali kemudian jadilah langit dan bumi kembali, bukan. Tetapi ini langit dan bumi yang baru, ini berbicara tentang kerajaan surga, ini berbicara tentang kerajaan Allah di mana Yesus yang memerintah sebagai raja di atas segala raja dalam kemuliaannya, dan khusus kepada rasul-rasul, mereka yang mendapatkan penghormatan khusus, posisi khusus, dan dikatakan apa? Ya, akan duduk juga, ya, ini rasul-rasul akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi mereka mendapat posisi yang luar biasa, ya, mendapatkan posisi yang hebat. Wow, di masa yang akan datang akan dapat berkat. Apakah hanya kepada rasul-rasul? Tidak. Dan ternyata juga untuk setiap kita yang percaya kepada Yesus, di ayat 29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi ada dua hal kalau kita lihat di sini. Oleh karena nama Yesus, oleh karena percaya pada Yesus, oleh karena terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, mungkin ya, orang-orang serumah yang kita tidak suka, yang tadinya nggak percaya, ya, kira-kira begitu. Jadi saya tadinya belum percaya Yesus misalnya, tapi karena saya percaya Yesus, orang-orang di rumah menolak saya, ya tidak apa-apa, saya harus tinggalkan rumah. Saudara saya laki-laki menolak saya, tidak apa-apa, saya tinggalkan itu. Saudara saya perempuan, ya, menolak saya, ya, saya tinggalkan mereka. Bapak atau ibu saya menolak saya harus tinggalkan mereka. Anak-anak, ya, akan meninggalkan saya, ya, karena saya percaya tidak apa-apa, saya pun tinggalkan mereka. Ya, harta mungkin tidak akan diberikan warisan karena saya percaya Yesus, ya, itu pun harus saya tinggalkan. Nah, kalau sedemikian luar biasanya kita tinggalkan, ya, nah, apa yang akan kita dapatkan ketika kita mengiringi Yesus, ketika kita komitmen percaya Yesus? Dan Tuhan bilang kamu akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi 100 kali lipat, yaitu segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan selama kita hidup, Tuhan bertanggung jawab atasnya. Segala sesuatu yang kita tinggalkan oleh karena nama Yesus, kita akan mendapatkan lebih daripada yang semula kita akan dapatkan itu. Jadi pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Saudara yang percaya kepada Yesus, oleh karena iman saudara, saudara mengalami semua hal ini, harus tinggalkan semua. Ingatlah, Tuhan menyertai kita dan Dia bisa beri lebih dari apa yang sudah kita tinggalkan. Amin. Lebih dari situ, Tuhan bisa beri kebahagiaan yang dahsyat, yang luar biasa pada masa kini. Jadi kebutuhan-kebutuhan kita sekarang, ya, Yesus bertanggung jawab untuk itu. Yesus akan penuhi, Yesus akan berikan. Nah, mungkin kita berkata, oh ya Tuhan, aku pegang janjimu, tetapi kenapa saya harus mengalami penganiayaan seperti ini? Kenapa saya harus mengalami penderitaan seperti ini? Nah, itu adalah ujian iman, ya, yang harus kita hadapi. Tidak mudah memang, tetapi ya kita harus hadapi, ya. Kita tinggalkan semuanya, dan kita harus mengalami penderitaan pikul salib, ya. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Ya, Dia tidak biarkan kita, tidak biarkan saudara. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini, ya,
baru pertama ya, atau baru mengenal Yesus, baru percaya Yesus, ya, dan kemudian mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Mungkin orang mulai, keluarga mulai, kamu kembali dong kepada jalan yang lama. Ini harta akan kami kasih kepadamu. Ya, yang penting kamu kembali ya. Oke, apa yang kamu minta akan kami berikan. Yang penting kamu jangan lagi mengikuti Yesus. Mungkin ada tawaran-tawaran seperti itu. Tapi jangan pernah tergoda dengan tawaran mereka, karena Yesus mampu memberi lebih daripada itu. Ya, maka dikatakan menerima kembali 100 kali lipat. Apa yang kita terima? Segala sesuatu yang kita tanggalkan, yang kita lepaskan, yang kita tinggalkan oleh karena nama Yesus, maka yang kita tinggalkan itu Yesus sanggup berikan ya lebih daripada itu. Ya, kita mendapatkan keluarga yang banyak, kita mendapatkan saudara laki-laki yang banyak, saudara perempuan ya, saudara seiman, ya, bapak ibu rohani kita akan dapatkan banyak sahabat, anak-anak rohani kita ya, banyak yang akan kita terima. Bahkan berbicara ladang itu berbicara berkat-berkat ya, harta warisan ya, kita bisa akan dapatkan kok. Jangan khawatir, jangan takut ya. Toh kalau kita mati pun tidak membawa harta itu ya. Ya, nah maka kebenaran yang kedua yang kita dapatkan itu apa? Ya, dikatakan kamu menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini hidup yang kekal, jaminannya ya, kita belajar beberapa waktu lalu, jaminannya adalah Roh Kudus. Ketika kita percaya Yesus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi pasti kita akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Dia sudah pindah dari maut kepada hidup. Ya, ini semua oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh kasih Bapa kepada kita, dan kita meresponi kasih Tuhan. Jadi tidak perlu lagi kita takut tentang kematian. Kematian hanya proses yang harus kita lewati. Tetapi setelah itu, ya, ada kehidupan yang kekal. Ada kehidupan yang abadi, ada tempat yang baik untuk kita. Ketika Yesus akan meninggalkan murid-murid, dia berkata, jangan takut, jangan gelisah hatimu, jangan khawatir. Ya, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan mengatakan kepadamu. Jadi supaya apa? Yesus berkata, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita akan bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Pada saat ini kita bersama dengan Yesus. Dia menyertai kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, ya, kita akan masuk dalam kehidupan yang abadi, hidup yang kekal bersama-sama dengan dia. Jadi satu berkat yang luar biasa, ya, yang tidak dapat digantikan oleh siapapun atau diberikan oleh siapapun. Jadi syaratnya untuk masuk surga itu adalah percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, ketika kita percaya Yesus, ya, apa upah kita? Ya, hidup yang kekal. Ya, orang banyak mencari keselamatan, ada banyak korban-korban yang lain, melakukan perbuatan-perbuatan yang lain, berjuang untuk ya entah banyak hal dilakukan supaya yakin nanti kalau dia mati masuk surga gitu ya. Nah, tetapi usaha manusia sia-sia ya, sebab hanya satu jalan menuju surga. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus ya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya kita memperoleh keselamatan selain daripada nama Yesus. Jadi percaya kepada Yesus, ya, memperoleh hidup yang kekal. Wah, ini berita yang luar biasa. Ini kebenaran yang harus kita pegang. Dan bukan hanya untuk kita pegang, bagikan kepada yang lain. Supaya yang lain juga masuk surga. Supaya yang lain juga mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan untuk masa kini. Jadi jangan kita hanya menikmati sendiri berkat-berkat ini, tapi kita mau bagikan. Nah, itu sebabnya dikatakan ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir,
dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Ini berbicara bagaimana orang-orang yang tadinya percaya Yesus, tetapi dalam gerak hidup mereka ya tidak melejit itu ya, seperti pelari tidak lari dengan cepat ya, tetapi terlalu lamban begitu ya. Nah, tetapi ada orang yang baru-baru percaya Yesus tetapi gerak mereka luar biasa ya, semangatnya luar biasa, penyerahan dirinya luar biasa, melayani luar biasa. Nah, ini orang ini baru orang percaya, kok luar biasa ya, peningkatan imannya, pelayanannya luar biasa. Nah, itu bisa terjadi dan Tuhan bilang banyak orang yang terdahulu. Jadi orang-orang yang terdahulu ya ini jadi peringatan ya, supaya ya tidak merasa diri sudah nyaman ya, kemudian berdiam diri, tidak lakukan apa-apa ya. Nah, orang yang terakhir atau yang akan menjadi orang percaya melalui pelayanan kita, ini satu berkat khusus, yaitu ya ada orang-orang yang ya akan mendengarkan firman Allah ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, ketika kita sampaikan firman dan mereka tanggap firman, mereka membuka hati mereka percaya Yesus, dan ternyata mereka yang petobat-petobat baru ini pertumbuhan imannya luar biasa. Jadi kira-kira bandingkan begini, ada orang Kristen yang sejak lahir kok ini ya keadaan rohaninya kok melempem begitu loh. Ya, pokoknya Kristen. Ya, oke, dilayani. Sudah lahir baru? Mereka bilang sudah lahir baru. Ya, tapi tidak lakukan apa-apa. Tapi ada orang yang tadinya bukan orang percaya ya, setelah percaya Yesus, wah luar biasa, sungguh-sungguh dia paham, dia mengerti sekali bagaimana dia diselamatkan oleh Tuhan dan kemudian menggunakan semua hidupnya ya, seluruh hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, misalnya baru bertobat, hartanya pun dia bisa bagi-bagi. Jadi orang yang sudah lama bertobat nggak mau bagi harta, pelit banget gitu ya. Tapi yang baru bertobat, wah luar biasa ya, punya iman yang mantap ya. Jadi ternyata yang terdahulu itu bisa menjadi terakhir, tetapi yang terakhir akan menjadi terdahulu. Lebih dulu mereka ya, ibaratnya startnya itu ya, kita naik mobil A ini udah jalan duluan, tapi lambat banget ya. Yang baru ini udah ketinggalan lama sebenarnya, tapi baru dia langsung tancap gas, ya disalibnya orang-orang yang lama. Jadi kita jangan sampai disalib ya. Kalau ilustrasinya kita naik mobil yang kita sudah dapat duluan ya, jalan tancap selagi ada kesempatan. Amin. Ya, maka seperti pujian hidup ini adalah ya kesempatan ya untuk harus jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, jangan pernah kecewa menjadi pengikut Kristus. Jangan ragu-ragu, ada upah. Pertanyaan Petrus merupakan pertanyaan kita. Jawaban Yesus kepada Petrus merupakan jawaban Yesus kepada kita. Tidak sia-sia kita menjadi orang percaya. Tidak sia-sia kita menanggalkan segala sesuatu oleh karena nama Yesus. Sebab Yesus Tuhan kita memberikan berkat-berkat kepada kita. Berkat masa kini dan berkat masa yang akan datang. Amin. Tuhan memberkati kita.